Salam sukacita, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus. Hari ini Rabu, 31 Maret 2021, kita telah memasuki dalam Pekan Suci. Bersama saya Rosita Sukadana dari Paroki Kristus Raja, Surabaya. Injil hari ini diambil dari Matius 26 ayat 14 sampai 25. Mari kita merendahkan hati, masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala puji dan syukur atas berkat, rahmat, dan anugerah yang telah Kau limpahkan. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala perbuatan, perkataan, dan pikiran kami yang tidak berkenan, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan pencurahan Roh Kudus yang membuka telinga, pikiran, dan hati, serta membimbing kami pada sabda-Mu yang akan kami renungkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepadanya dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sekalipun sebagai murid Yesus, Yudas melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap gurunya, orang yang mengasihinya.
Kesetiaannya tidak tahan uji. Sebaliknya, Yesus justru mengajarkan kesetiaan, taat pada rencana Bapa sampai mati. Yesus setia, sekalipun tahu kalau akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Yesus tetap setia melakukan perintah Tuhan karena cintanya pada kita, manusia. Kesetiaan kita juga sering diuji. Dalam keseharian kita, berkata-kata kasar, gibah, merendahkan orang lain, memfitnah, kesombongan, kedengkian, keserakahan, menguasai hati kita, melukai hati Yesus. Bagaimana kita menghargai orang lain? Bagaimana kita memperlakukan asisten rumah tangga? Bagaimana kita bersikap pada bawahan? Apakah sudah dilakukan dengan kasih? Kasih yang menjadi identitas kita sebagai pengikut Yesus. Bagaimana kita ambil bagian dalam pelayanan di gereja? Pelayanan yang tidak sepenuhnya untuk kemuliaannya. Bahkan keinginan pribadi menyertai motivasi pelayanan. Hasilnya, tidak ada totalitas pelayanan bagi gereja dan menghalangi iman untuk bertumbuh dan berkembang. Dengan mengikuti Yesus sepenuhnya, menjadikan kita dibutakan oleh hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kita. Dengan demikian, akan memurnikan pelayanan. Dengan kesetiaan untuk melayani dengan tulus, mampu semakin mengasihi dan semakin terlibat, akan dapat menjadi berkat. Fokus pada Yesus, jalan akan lurus, mencapai kehidupan bersama Bapa di surga. Taat dan setia seperti teladan Yesus. Kita belajar dari kegagalan Yudas, agar kita menjadi murid yang setia, tidak tergiur oleh fasilitas harta benda. Tujuan menjadi murid adalah bertumbuh bersama Yesus, sehingga kita semakin mengenal, semakin mencintai, dan menjadi setia dalam melayani Yesus dengan baik. Kesetiaan membawa kita pada kehidupan, sedangkan pengkhianatan membawa pada kebinasaan. Yesus adalah kebenaran sejati. Pengingkaran akan membawa kehancuran. Di tengah kerinduan, kita dibantu dengan bacaan Injil hari ini, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang hadir dalam diri kita, sehingga kita mampu menemukan kesejatian hidup bersama dan dalam Tuhan. Tuhan tidak hanya hadir dalam gereja, dalam himpunan banyak orang, namun sungguh hadir dalam hati kita, tempat Tuhan senantiasa bersemayam. Semoga situasi saat ini semakin membantu mengenal diri kita, mengenal Tuhan, dan rencana keselamatannya. Kesetiaan membawa konsekuensi, namun kita harus berani menjadi murid yang taat dan setia. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Jadikan kami selalu dapat mempercayai diri kami dan menjadi setia dalam kasih melayani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.